Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk kita beribadah di minggu yang terakhir di tahun 2020. Itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan selalu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saya percaya bahwa tahun yang kita lewati ini adalah tahun yang begitu luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini di minggu terakhir ini mari kita akan berikan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa untuk kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau yang telah mengizinkan kami untuk kami ada pada hari ini di minggu terakhir ya Tuhan di tahun 2020. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami semuanya. Oleh karena itu, ucapan syukur yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami akan beribadah Tuhan dengan penuh sukacita. Kami akan berikan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Ini hati kami, kehidupan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasar di sisi kananku, Engkau janjimu dengan sukacita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasar di sisi kananku, Engkau janjimu Engkau bersamaku.
Dia adalah Allah sumber kemenangan kita. Dia adalah Allah yang selalu berpihak di dalam kehidupan kita, dan pastinya akan selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Puji nama Tuhan, Dia ada Allah yang luar biasa. Dan mari kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Haleluya, haleluya.
ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami angkat tangan kami, karena Engkau ada Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Wajah kami pandang pada Engkau. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Tuhan, kami bersyukur setiap anugerah-Mu, setiap kemurahan-Mu, setiap kebaikan-Mu yang telah datang dalam hidup kami di minggu ini Tuhan. Kami bersyukur di penghujung tahun 2020 ini, minggu terakhir di bulan Desember ini.
Kami mengucap syukur kalau kami bisa berdiri, bisa ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua itu oleh karena kemurahan Tuhan yang telah berlaku dalam hidup kami. Hari ini kami akan membuka hati di hadapan-Mu, di mana kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, Engkau akan meneguhkan, menguatkan kami. Bahkan Engkau akan memberikan kepada kami jaminan bahwa kebenaran firman-Mu itu ya dan amin, sanggup menjamin hidup kami hari ini maupun hidup kami yang akan datang. Kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu dengan hati yang terbuka. Dan inilah bejana kami yang kosong, yang siap dipenuhi, diisi, dilimpahi dengan segala kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa sudah hampir 1 tahun kita telah melewati sebuah perjalanan hidup yang sangat berbeda dengan tahun-tahun yang telah kita lewati. Tahun 2020 ini merupakan 1 tahun transisi di mana setiap kita harus hidup beradaptasi untuk menjalankan tatanan suatu kehidupan yang baru, baik dalam berbudaya, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berbisnis, baik dalam bergaul dan lain-lain sebagainya. Semua itu gara-gara virus corona yang melanda hampir seluruh dunia. Nah, sekarang ini kita tahu masker sudah menjadi gaya hidup, lifestyle bagi semua orang. Cuci tangan, jaga jarak, semua terus dikumandangkan di mana-mana. Sampai kapan berakhirnya pandemi ini kita semua belum tahu. Apalagi di gelombang yang kedua ini katanya ada varian baru dari virus ini, di mana virus ini bermutasi dan muncul virus yang baru sehingga gejala orang yang terpapar virus ini semakin macam-macam. Hari ini saudara dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Sebab saya mau katakan seperti ini. Seperti apapun hebatnya penyakit menular atau bala sampar, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kalah atau menyerah. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang memberi jaminan atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yaitu bagi orang yang percaya Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat. Dia mampu bukan sekedar melindungi kita, tapi Dia memberikan jaminan untuk kita hidup berkemenangan atas setiap pencobaan apapun di dunia. Sebab sejak kita sudah menjadi orang percaya, kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Jauh lebih daripada itu, kita telah dibeli dengan lunas dibayar oleh darahnya yang mahal. Bahkan kita disediakan pengampunan atas segala dosa kita dan dilupakan semua kesalahan kita. Bahkan sekarang kita hidup dalam tudung kasih karunia-Nya. Mari kita semua tidak usah takut dengan apa yang disebut masa depan. Dengan apa yang bakal terjadi di depan kita, kita tidak usah takut. Karena Tuhan kita sudah mengalahkan semua pergumulan kita di dunia ini di atas kayu salib. Sehingga dengan hidup di dalam Dia, hidup di dalam segala kebenarannya, maka kita pasti dijamin selamat dan akan dituntun kepada sebuah masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Di minggu yang keempat di bulan Desember ini, kebenaran firman Tuhan akan terus berbicara tentang kasih karunia. Mengulang sedikit tentang apa yang telah kita dengar beberapa minggu, 2 minggu yang lalu, yaitu kita tidak boleh takut dengan masa depan kita karena Allah telah menyediakan kasih karunia yang melimpah, yang berlimpah-limpah kepada kita. Setiap kita sekarang ini yang hidup di dalam Kristus harus memahami apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah perkenanan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, bukan karena kita layak mendapatkannya. Yang kedua, bukan karena kita telah mengerjakan sesuatu yang baik. Bukan karena kita telah berbuat sesuatu yang baik. Yang ketiga. Dan yang keempat, bukan karena kita mendapat upah yang layak kita terima karena kita sudah mengerjakan sesuatu. Bukan, semuanya itu bukan. Tetapi kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya,
Namun karena Tuhan mengasihi kita, maka kita diberi oleh Tuhan. Artinya, sekalipun kita tidak mengerjakan apapun, sekalipun kita tidak melakukan sesuatu usaha yang baik, bahkan sekalipun kita ini tidak layak, tetapi kasih karunia itu tetap diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, itulah kasih karunia. Bagaimana caranya bekerja kasih karunia Tuhan dalam hidup seseorang? Bagaimana cara bekerjanya kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup seseorang? Kita sudah mendengar, melihat sebuah ayat firman Tuhan dalam Yeskiel 16 ayat 1 sampai 14. Ayat ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali supaya kita bisa memahami. Malam ini saya akan ulang lagi karena kita akan memahami apa arti kasih karunia Tuhan itu. Dalam Yeskiel 16 ayat 1 sampai 14 dikisahkan tentang ada seorang bayi wanita yang dilahirkan dari bangsa Kanaan, bangsa yang dikutuk Allah untuk dibinasakan. Ayahnya orang Amori, Amoral, ibunya orang Heti. Bayi itu lahir dari bangsa Kanaan, ayahnya orang Amori, ibunya orang Heti. Ketika bayi itu lahir, betul-betul sangat menyedihkan. Dalam Yeskiel 16 itu dikisahkan, bayi itu lahir dalam keadaan tali pusarnya tidak dipotong. Bayi itu tidak dimandikan, sehingga penuh dengan darah dan kotoran. Dalam Yeskiel 16 itu dikisahkan, begitu lahir, bayi itu langsung dibuang oleh orang tuanya di ladang. Karena orang tuanya tidak menghendaki bayi itu hidup, maka dibuang. Tidak ada yang mengasihi bayi itu. Itulah keadaan bayi malang itu. Sudah lahir dari bangsa Kanaan, ayahnya orang Amori, ibunya orang Heti. Ketika lahir dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Tetapi saudara tahu, dalam kisah itu ada seorang yang lewat di ladang itu, tiba-tiba melihat bayi itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kakinya sedang menendang-nendang. Lalu jatuhlah belas kasihan orang itu atas bayi malang itu. Apa yang dilakukan orang ini? Bayi itu dipungut, bayi itu diambil, bayi itu digendong. Orang ini berkata, engkau harus hidup, engkau harus hidup. Lalu dirawatnya bayi itu dengan penuh kasih, sampai bayi itu menjadi besar, bayi wanita menjadi besar, menjadi seorang putri. Bahkan sekarang dia menjadi seorang putri yang didandani bak seorang ratu. Lebih daripada itu, namanya menjadi terkenal, termasyhur di mana-mana. Siapa sangka si ratu yang sangat cantik itu punya latar belakang yang sangat kelam, punya latar belakang yang sangat gelap. Pernahkah kita merenungkan apa yang terjadi kalau bayi itu tidak ditemukan oleh orang ini? Pernahkah kita merenungkan apa yang terjadi kalau orang ini tidak memperjuangkan bayi ini hidup? Apa yang terjadi kalau orang ini tidak mau merawat bayi itu sampai besar? Tentu tidak akan menjadi ratu dan menjadi terkenal. Nah, saya mau katakan, bayi ini telah mendapat kasih karunia dari orang ini. Bayi ini sebenarnya tidak layak hidup. Bayi ini sesungguhnya tidak layak dikasihani. Bayi ini layak mati. Tetapi oleh orang itu bayi itu diambil, dibersihkan, dirawat, dibesarkan dengan kasih sayang sampai menjadi ratu. Itulah kasih karunia yang telah kita terima dari Allah. Karena bayi itu sesungguhnya gambaran kita yang lahir sebagai manusia berdosa. Bayi itu adalah gambaran kita yang layak dihukum. Bayi itu adalah gambaran kita yang layak untuk mati. Tetapi karena Allah telah mengasihi kita, sekalipun untuk memperjuangkan agar kita hidup, Allah harus rela membayar harga yang sangat-sangat mahal melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, kalau kita semua sekarang ini beroleh keselamatan, itu semua adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak patut, tidak layak kita menerimanya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Efesus 2 8 sampai 9 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Menurut ayat ini, mengingatkan kepada kita semua, jadi jangan sekali-sekali kita bangga atau sombong dengan kehidupan kita sekarang ini. Karena keselamatan dan masa depan yang kita terima sekarang ini, itu bukan hasil usaha atau pekerjaan atau upah yang patut kita terima. Tetapi semua adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kasih karunia itu adalah inisiatif pemikiran Allah tanpa ada intervensi dari manusia. Kasih karunia itu adalah konsepsi yang murni dari Allah. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk lebih mengerti apa itu kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu adalah konsep jalan pemikiran Allah yang murni. Mari kita akan melihat sebuah kebenaran dalam kisah anak yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 19. Lukas 15 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kisah anak yang hilang ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kisah ini dimulai seorang anak yang meminta warisannya lebih dahulu padahal ayahnya belum meninggal. Oleh ayahnya harta warisan itu dibagikan kepada anak bungsunya. Maka anak bungsunya itu kemudian pergi ke negeri yang jauh, lalu hidup berfoya-foya dengan sangat boros, dihabiskan harta warisannya itu. Sehingga ia menjadi miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Waktu itu timbullah kelaparan. Anak bungsu ini demi mempertahankan hidupnya, supaya ia tidak mati kelaparan, ia bekerja kepada seorang majikan. Dan majikannya ini mempekerjakan dia di ladang untuk menjaga babi-babi milik majikannya ini. Karena tidak tahan menahan laparnya, ia meminta ampas yang menjadi makanan babi itu untuk dimakan. Namun tidak seorang pun memberikan kepadanya. Dalam situasi seperti itu, baru ia menyadari bahwa ternyata orang-orang upahan, orang-orang yang bekerja di tempat ayahnya bekerja, itu makan setiap hari dengan berlimpah-limpah. Tetapi sekarang ia akan mati kelaparan. Lalu si anak bungsu ini berpikir, memiliki sebuah konsep, pemikiran dalam pemikiran dan konsepnya. Yang pertama, dia akan pulang ke rumah bapaknya dan mengakui segala kesalahannya, bahwa dia telah berbuat dosa kepada Allah dan kepada ayahnya. Pikirannya yang kedua, konsep yang kedua, dia berpikir akan mengatakan kepada ayahnya, kalau ia pulang tujuannya bukan untuk meminta pengakuan anak, bukan minta pengakuan anak kepada ayahnya. Tetapi ia akan berkata kepada ayahnya, anggap saja ia sebagai orang upahan ayahnya, pekerja yang dibayar. Bukan statusnya sebagai anak, tapi sebagai pekerja yang dibayar, hamba ayahnya. Anak bungsu ini sudah punya konsep apa yang akan dikatakan kepada ayahnya ketika nanti berjumpa. Lalu bertindaklah, bangkitlah anak ini pulang ke rumah ayahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam Lukas 15:20-24,
Lukas 15:20-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, si anak itu ketika melangkah kembali ke rumah bapaknya, dari kejauhan ayahnya itu melihat anak ini. Sebelum anak ini sempat berbicara kepada ayahnya itu lebih dahulu berlari menghampiri anak ini. Ayahnya itu berlari menghampiri ayah ini. Dari jauh ayahnya melihat anak ini, dilihat itu anaknya, ayahnya langsung berlari menghampiri anak ini. Lalu ayahnya ini merangkul dan mencium anak ini, di mana anak ini diciumi ya penuh dengan belas kasihan karena begitu lama anak ini telah pergi. Saat itu apa yang ada dalam benak pikiran anak ini yang akan diucapkan kepada ayahnya? Waktu ayahnya ini jumpa, langsung anak ini berbicara seperti ini. Ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak bapa lagi, anak ayah lagi. Yang dipikirkan anak ini hanya satu. Kira-kira menurut saudara apa? Yang dipikirkan anak ini hanya satu. Menurut saudara apa? Yang dipikirkan anak ini hanya satu, yaitu sekiranya ayahnya ini mau menerima dia sebagai orang upahan, sebagai hamba, sebagai pekerja bayaran, anak ini sudah beribu-ribu berterima kasih. Tidak usah diakui sebagai anak, terima aja sebagai hamba, sebagai pekerja, sebagai orang upahan, anak ini sudah beribu-ribu terima kasih. Namun bagaimana reaksi ayah anak ini? Apakah ayah anak ini memberikan jawaban kepada anak ini? Dari kisah ini, ayah anak ini tidak memberikan satu jawaban apapun terhadap permintaan si anak bungsunya ini. Namun si ayah ini sudah punya konsep sendiri, pemikiran sendiri yang ada dalam pikirannya. Yaitu ia segera memerintahkan hamba-hambanya, pelayan-pelayannya menyiapkan yang pertama jubah yang terbaik. Yang kedua, mengenakan cincin kepada jari anaknya lagi. Yang ketiga, diberikan sepatu pada kaki anak ini. Yang keempat, disembelihkan anak lembu yang tambun untuk diadakan pesta yang luar biasa penuh dengan sukacita. Saudara perhatikan, lihat ini. Apa yang telah terkonsep dalam pikiran anak ini sangat berbeda dengan konsep yang ada dalam pikiran ayahnya. Konsep anak ini hanya terbatas menjadi orang upahan, orang bayaran, menjadi hamba daripada ayahnya. Tetapi konsep dari ayah anak ini berpikir, anakku yang mati sudah hidup lagi, anakku yang hilang ditemukan lagi. Berbeda konsep dari ayah anak ini dengan anak ini berbeda. Nah saudara, sehingga ketika ayahnya ini melihat anak ini, ia tidak terpengaruh lagi dengan sikap anaknya yang telah mengecewakan dia, yang telah menyakiti dia bertahun-tahun. Tetapi ayah anak ini telah digerakkan oleh belas kasihan yang begitu tinggi, sehingga anaknya ini dianggap bukan sebagai orang yang pernah mengecewakan, menyakitkan hatinya, namun disambut sebagai anak yang hilang ditemukan lagi. Itulah kasih karunia. Sebenarnya anak ini tidak layak. Layaknya anak seperti ini diusir karena sudah durhaka. Sebenarnya anak ini perlu diberi pelajaran karena sudah menyakitkan hati ayahnya.
sebenarnya anak ini kalau mau diterima, sepatutnya diterima sebagai orang upahan, orang bayaran atau pekerja ayahnya. Karena sudah menghabiskan semua warisannya. Namun semuanya itu tidak sesuai dengan konsep yang dipikirkan anak ini. Dia malah menerima perlakuan yang sama sekali tidak disangka dan diharapkan, yaitu tetap diperlakukan sebagai anak yang sah. Wow, ini namanya kasih karunia. Saudara perhatikan, dalam rangka penyelamatan manusia seperti kita, Allah itu tidak butuh usaha kita untuk kita menjadi lebih baik dulu. Dalam rangka penyelamatan manusia seperti kita ini, Allah itu tidak butuh kita ambil andil. Allah tidak butuh andil kita. Allah tidak butuh pemikiran manusia. Sama sekali tidak dibutuhkan. Allah punya pemikirannya sendiri yang dianggap dia baik, ya, bukan baik menurut ukuran manusia, tapi baik menurut ukuran Allah. Kalau menurut Allah hal itu memuaskan hatinya, ia akan lakukan. Saudara, seringkali kita berpikir dan berdoa untuk meminta sesuatu dengan kadar kita. Tetapi Allah punya kadar sendiri untuk memutuskan mau diberikan kepada kita, apa yang mau diberikan kepada kita tanpa terpengaruh oleh permintaan kita. Saya ulangi, Allah itu punya kadar sendiri untuk memutuskan apa yang mau diberikan kepada kita tanpa terpengaruh oleh permintaan kita. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat konsep kasih karunia itu seperti ini. Konsep kasih karunia itu bukan jalan pemikiran kita, ya, tetapi konsep kasih karunia adalah konsepsi Allah sendiri. Tidak ada andil sedikitpun manusia di dalam, ya, penyelamatan manusia ini. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 42. Lukas 23 39 sampai 42. Ada kisah seperti ini. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi orang yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42, perhatikan ini. Lalu ia berkata, penjahat yang di sebelah Yesus ini berkata seperti ini, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Lihat kata-katanya ini. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kisah tentang dua penjahat yang sama-sama disalib bersama Yesus. Salah satu dari penjahat itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ini penjahat ya, ngomong, "Ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja." Nah, penjahat ini punya pengharapan dan percaya kepada Yesus. Satu saat Yesus akan datang lagi sebagai raja. Ia berkata, "Ingatlah akan aku nanti." Nanti itu entah kapan, ia tidak tahu. Namun ia percaya Yesus akan sanggup menyelamatkan hidupnya kalau Yesus jadi raja. Yesus tidak jawab begini, "Aku hargai imanmu. Kelak kalau aku sudah bangkit dan kembali ke surga, jadi raja, maka aku akan mengingat engkau." Yesus tidak katakan demikian. Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban atas permintaan penjahat itu. Tetapi Yesus berkata seperti ini, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara lihat. Sesungguhnya, Yesus berkata gini, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, menurut ukuran penjahat ini, satu saat kapanpun Yesus akan mengingat dia kalau dia jadi raja. Bagi penjahat ini cukup Yesus berkata, "Ya nanti aku ingat." Wah, penjahat ini senang sekali. Tetapi menurut Yesus,
Jawaban kepada penjahat itu bukan suatu saat atau kapan-kapan Yesus akan mengingat penjahat itu kalau ia sudah jadi raja. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga. Pikirannya penjahat itu kapan-kapan nanti. Tapi Yesus berkata, hari ini juga. Nah, inilah yang disebut kasih karunia. Sesuatu yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya, tapi tiba-tiba kita dilayakkan untuk menerimanya. Dengarkan ini, konsep Allah itu sangat berbeda dengan konsep kita. Pikiran Allah itu sangat berbeda dengan pikiran kita. Jalan Allah itu sangat berbeda dengan jalan kita. Rancangan Allah itu sangat berbeda dengan rancangan kita. Apa yang kita pikirkan dan yang kita minta selalu dibatasi dengan keadaan kita. Mungkin kita hanya minta 1 talenta sudah cukup. Namun kalau Allah mau memberi, ukurannya bukan apa yang kita minta. Atau apa yang menjadi jalan pemikiran kita. Kalau Allah mau memberi 1000 talenta, bila mana hatinya terpuaskan, dia akan berikan itu kepada kita. Sekalipun kita tidak layak menerimanya. Amin. Sekalipun kita tidak layak menerimanya. Kalau hati Allah terpuaskan, dia mau memberi kepada kita 1000 talenta. Mungkin menurut ukuran orang-orang sekitar kita tidak layak kita menerimanya. Tapi kalau Allah berkata layak menerimanya, itu namanya kasih karunia. Jadi kita semua semakin paham bagaimana bekerjanya kasih karunia itu di dalam diri kita. Pemberiannya selalu disepadankan atau diselaraskan dengan diri Allah, bukan diri kita. Haleluya. Pemberiannya selalu disepadankan atau diselaraskan dengan diri Allah, bukan diri kita. Bukan berdasarkan pemikiran kita atau usaha atau perbuatan kita. Ingat kisah hamba yang punya hutang 10.000 talenta yang tidak bisa bayar kepada tuannya. Lalu tuannya minta agar dia, istri, anaknya dan semua harta bendanya dijual untuk bayar hutangnya. Hamba ini memohon kepada si tuan ini, berikan waktu yang lebih panjang agar dia bisa melunasi hutangnya. Namun si tuannya tidak mengabulkan permintaan hamba ini. Sekalipun etikatnya baik. Sekalipun etikatnya baik. Justru tanpa diduga-duga sama sekali. Ya, tanpa diduga-duga sama sekali oleh hamba itu. Saat itu tiba-tiba tuannya tergerak oleh belas kasihan menghapus dan melunaskan semua hutang hambanya itu. Inilah yang disebut hukum kasih karunia yang ada dalam hati Allah dalam memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Seharusnya hidup kita di bawah kutuk. Seharusnya hidup kita ini layak dihukum. Seharusnya hidup kita ini layak dengan hukuman mati. Tetapi kalau Allah ingin menggantikan kita sebagai orang berdosa dan Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh kemiskinannya. Itu kasih karunia. Jadi ingatlah, hidup kita ini sekarang ini hidup berdasarkan kasih karunia dari Allah. Maka hidup kita ini, mari hidup kita ini dipakai untuk menyenangkan Allah yang telah rela mengorbankan segala-galanya agar kita diselamatkan. Jadilah orang yang tahu diri bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang terlalu besar di hadapan Allah. Berjalanlah dalam kasih karunia, kepada kasih karunia, maka hidup kita akan selalu menikmati berkat Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan itu tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan Allah. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Dia akan memberikan kepada kita jauh dari apa yang kita pikirkan dan jauh dari apa yang kita doakan. Dia selalu memberikan lebih dan lebih kepada kita. Lihat ini, penjahat itu minta kapan-kapan ingat akan aku, tapi Tuhan ngomong hari ini. Penjahat itu ngomong beri kesempatan aku bayar hutang, berikan waktu, tapi tuannya malah melunaskan hutangnya hari itu. Lihat, Tuhan itu selalu memberi lebih daripada cukup, more than enough. Inilah kasih karunia. Jadi saya percaya kita akan memasuki tahun yang baru nanti, 2021. Ingat, kalau kita berjalan dengan keterbatasan kita, ya kita akan hidup dalam batasan-batasan dan keadaan yang akan terjadi di tahun yang baru nanti. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan melihat terobosan dan terobosan baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam usaha bisnis kita,
rumah tangga kita, masa depan kita, semuanya kita akan mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Hiduplah di bawah kasih karunia-Nya, maka segala berkat Tuhan akan kita nikmati dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan nyanyikan pujian. Kami menyadari hidup ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari katakan di hadapannya dengan hati yang menyembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Akui hidup kita yang sekarang ini kita hidupi itu semua oleh karena kemurahan. Semua itu oleh karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang sesungguhnya kita tidak patut menerimanya, yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Namun karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita dapatkan semua ini dalam hidup ini. Perlindungannya, penyertaannya, pertolongannya, jaminan keselamatannya, bahkan masa depan yang pasti kita dapatkan di dalam Yesus. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Mari siapkan hati kita. Ku sembah Kau Tuhan. Berikan hati kita, berikan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Biar melalui hidup kita Tuhan itu dimasyurkan, Tuhan itu ditinggikan. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
Kami sangat bersyukur hari ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan. Ketika kami memasuki di penghujung tahun 2020 di minggu yang terakhir ini, Engkau mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya hidup kami ini, sebagaimana kami ada sekarang ini, semata-mata itu semuanya oleh karena kasih karunia-Mu, di mana kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, kekuatan, hikmat, urapan, dan semuanya Kau sediakan kepada kami termasuk masa depan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan siapkan hati kami benar-benar mempercayai bahwa semua yang akan kami hadapi, semua yang akan kami temukan di tahun 2021 nanti, semua pergumulan apapun, kami tahu segala sesuatunya sudah Kau kalahkan di atas kayu salib. Sehingga kami mempercayai hidup kami bergantung penuh di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami percaya, kami yakin segala sesuatu yang kami hadapi di tahun yang baru nanti, Engkau sudah menjamin kami untuk berkemenangan. Itu sebabnya kami mau berjalan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Engkau memimpin, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami akan berjalan terus dalam tuntunan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus. Firman dan Roh itu akan bekerja dalam hidup kami, menuntun kami di jalan-jalan kami yang baru, dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2021 nanti. Kami mengucap syukur sebab oleh karena kasih karunia-Mu kami hidup. Konsep Allah itu bukan konsep kami, jalan Allah itu bukan jalan kami, rancangan Allah itu bukan rancangan kami. Yang kami tahu Engkau selalu memberikan lebih daripada cukup di dalam segala hal untuk hidup kami. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami hidupi firman-Mu, dan kami percaya melalui firman-Mu kami boleh didewasakan, kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh mendapatkan kuasa kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan ya, setiap kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan 3 pengumuman yang penting untuk jemaat Tuhan GBM Rehoboth ya. Untuk yang pertama ya, oleh karena kita mengadakan ibadah secara online seperti ini, tentunya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tidak bisa memberikan persembahan secara langsung ya, dimasukkan dalam kotak. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban memberikan persembahan maupun persembahan perpuluhan ya, Bapak Ibu bisa mentransfer ya ke rekening yang akan ditampilkan setelah ini ya. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan dan persembahan perpuluhan, bisa ditransfer di rekening yang akan ditampilkan setelah ini. Lalu pengumuman yang kedua, untuk ibadah tutup tahun akan disiarkan secara online pada tanggal 31 Desember 2020 pada jam 19.00 atau jam 7 malam. Saya mengharapkan untuk Bapak Ibu semuanya jangan melewatkan untuk ibadah tutup tahun walaupun mungkin lewat online, karena ibadah ini adalah ibadah yang sangat penting sekali. Temukan pesan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu pengumuman yang ketiga yaitu mari sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tetap memakai masker
Yang kedua, tetap mencuci tangan ya dengan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak ya. Dan yang keempat, jika tidak penting sekali, hindari untuk keluar rumah. Ya, mungkin itu saja pengumuman yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Baik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kami telah mengakhiri ibadah secara online ini di minggu yang keempat ini. Kami bersyukur lewat pujian, lewat firman-Mu, Engkau telah melepaskan urapan yang baru bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara dimanapun ada, baik yang ada di kota Solo ini, baik yang ada di kota-kota yang lain maupun yang ada di luar negeri. Tuhan yang mendengarkan ibadah online ini, hamba-Mu berdoa, kiranya kasih karunia anugerah Tuhan Kau limpahkan kepada setiap Bapak, Ibu, Saudara, sehingga mereka semua boleh terlindung di dalam semua penyakit, bala sampar, penyakit menular, apapun, khususnya COVID ini, tidak ada satupun di antara mereka terpapar, terkena COVID ini. Namun sebaliknya, Tuhan menjaga, melindungi keluarga-keluarga mereka, suami, istri, orang tua, mertua, saudara-saudara, anaknya, semuanya dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kau perintahkan malaikat-malaikatmu berkemah di sekeliling mereka, sehingga oleh kuasa darahmu dan oleh bilurmu, Tuhan selalu melindungi mereka. Terima kasih untuk setiap berkat yang baru yang sudah tersedia hari ini. Di minggu yang terakhir ini, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah anugerah yang baru dari Bapa di surga, yang sudah disediakan di atas hidupmu, di atas rumah tanggamu, di atas keluargamu. Dan terimalah sekarang berkat ini di dalam nama Yesus. Terimalah segala kebaikannya, terimalah segala kemurahannya, terimalah segala kuasa, urapannya, kemenangannya. Terimalah dari segala perlindungannya, dan terimalah segala berkatnya yang baru atasmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, semuanya diberkatilah. Segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, dilindungilah dari semua mara bahaya penyakit apapun, dan dipagari dengan pagar berapi, sehingga engkau akan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan yang baru, tahun yang penuh dengan berkat yang baru disediakan oleh Tuhan dalam hidupmu. Sekarang terimalah semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Urapannya menyertaimu, ada di atasmu, membimbing, memimpinmu hari demi hari, sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, Immanuel, Tuhan beserta saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Tuhan memberkati.